Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview dongeng yang berjudul Soul Star episode 181. Yang dimana di sini pertarungan untuk melawan klien iblis udah mulai agak selesai ya. Waktu di episode sebelumnya meskipun nggak ada korban di sini, tapi ada yang udah babak belur ya. Padahal cuma lawan iblis kroco ya. Dari klien iblis menurutku masih kroco itu. Kelihatan banget, tapi kekuatannya itu juga nggak bisa diremehin ya. Jadi klien iblis ini kekuatannya itu ya, dia ini emang kayak iblis ya, yang susah dibunuh. Ibarat udah dibunuh, udah dibelah nih, tetap bisa hidup lagi guys, bisa bangkit. Kalau intinya itu nggak dihancurin ya, inti mungkin kehidupannya itu kota atau jantungnya itu nggak dihancurin ya, dia bakalan bisa bangkit lagi meskipun palanya dipotong lah, tangannya dipotong lah, ya badannya dipotong ya, itu udah dijelasin dari tadi. Nah, di sini ternyata kita juga tahu sesuatu ya. Ternyata tuh sebelum ada Lu Feng sama yang satu lagi tuh ada lagi ya, namanya kakak ketujuh, orang ketujuh itu ya, tapi dibunuh nih sama klien iblis ya. Yang memang di sini si anak kecil ini, si racun itu pas ngelihat klien iblis yang ngebunuh kakaknya ya, dia langsung dia langsung ngamuk ya, langsung marah, ngehajar. Ini yang gue bilang dia babak belur sampai dia keluar batas ya. Meskipun akhirnya di awal yakin bisa ngebunuh, ternyata enggak guys, ternyata dia kabur tuh yang klien iblis. Kayaknya klien iblis yang kabur ini jadi di episode ini bakalan ngerecokin terus nih ya. Dia bakalan bawa bala bantuan untuk ngelawan beberapa pasukan Lu Feng ya kan. Di sini ini bakalan kayaknya klien robot sama klien iblis kayak lebih susah klien iblis ya. Kalau yang gue tahu sih klien iblis ini kan pemakan segalanya ya. Manusia juga dimakan sama dia ya. Mungkin apa di planet yang enggak ada planet-planet yang maksudnya kayak bumi kan ada planet buat makanan gitu ya. Di sini kayaknya klien iblis ini kalau berkeliaran di seluruh angkasa, berarti tanda itu planet-planetnya mungkin nggak ada kali ya, nggak ada kayak makan. Atau mungkin yang berkeliaran ini adalah sebuah klien iblis yang mungkin bisa dibilang kalau di bumi itu kayak bajak laut ya, perompak atau perampok ya. Mungkin klien iblis bangsawan lainnya mah dia udah ada kali ya, tersedia di planetnya. Soalnya ini kan baru masuk ke planet galaksi luar, jadi kita belum tahu kondisinya apakah ada planet-planet yang memang ditempati oleh beberapa klan ya, yang seperti galaksinya si siapa tuh, Lu Feng, yang dimana di situ sistemnya juga udah rapi. Kalau ini kayaknya asal bantai-bantai aja, ketemu asal bantai. Tapi kalau gue lihat sih, gue belum ketemu klien iblis ngelawan klien robot ya. Apakah mereka emang ada aliansinya atau enggak ya? Soalnya dari tadi kita cuma ngeliat si timnya Lu Feng yang diserang terus nih di berbagai klien, entah itu klien robot, entah itu klien iblis ya kan. Nah, di sini juga sepertinya kita belum tahu juga ini si timnya Lu Feng itu tujuannya untuk apa. Apakah cuma buat ngumpulin beberapa artefak atau sumber daya ya, yang nantinya bakalan dijual di planetnya dia, atau apa ya, atau dia untuk ngejaga perbatasan. Tapi kalau ngejaga perbatasan nggak mungkin ya. Buktinya tuh para klien iblis dan klien robot aja nggak berani menyerang galaksinya dia gitu. Udah kayak ngelindungin galaksi sendiri, sehingga ada orang asing yang datang, contohnya kayak Lu Feng, dan mereka langsung ngebantai ini tanpa harus ada diskusi ya. Ini bahas seru. Di sini Lu Feng pun belum ngeluarin kekuatan penuhnya juga nih, kayak masih belum seru-seru amat lah ya, masih ngelawan kroco, nggak tahu. Tapi di episode ini dia bakal ngelawan siapa lagi ya. Yang pasti kita baru nemuin beberapa ras doang ya, belum ras serangga ya, belum ya. Kita belum ngeliat ras serangga guys, kan yang selama ini
selama ini yang membuat yang mengancam Luffy kan itu kan serangga yang memang udah gede banget kali ya. Kayaknya dia emang tujuannya tuh pengen ngancurin galaksinya si Luffy, dan mempunyai beberapa pasukan yang sangat kuat ya, yang menurut gua aliansinya juga banyak di galaksi ya. Buktinya si Luffy ini ya, yang di bumi aja waktu itu disusupi oleh beberapa kan serangga. Bukan hanya di bumi ya, tapi di berbagai tempat, nggak di Bima Galaksi, yaitu di perusahaan virtual, ada penyiar banyak. Ini juga kita belum ketemu. Lagi juga si Luffy juga belum mampir kayak ke kota atau ke tempat galaksi ya, yang ada di galaksi ini. Entah itu ada atau enggaknya belum dilatih juga. Kayaknya episode untuk Behemoth muncul ya, kayaknya masih agak lama guys. Gue juga lagi nunggu tuh Behemothnya muncul lagi ya, ngelawan ras katanya nanti dia dikeroyok dan lain-lain. Di sini si Behemothnya mulai muncul ngebantai ya, sampai terkenal ya. Behemothnya dijuluki sayap apa ya, perak apa ya, dijuluki kaisar apa ya, gue juga lupa sih. Tapi orang-orang pada nggak tahu ya kalau itu Behemoth, karena kan monster itu pakai jirah gitu, jubah yang nggak kelihatan apakah itu monster Behemoth atau bukan. Jadi nggak ada yang tahu, karena kan kalau tahu semua itu bahaya juga sih. Bukan hanya soalnya dari kampung asalnya si Luffy juga, di galaksi Luffy juga banyak yang nggak terima ya, maksudnya wanti-wanti sama monster Behemothnya si Luffy. Kecuali kalau Luffy udah jadi lebih kuat ya, di antara mereka juga nggak akan berani nyentuh. Kalau ini kan Luffy masih lemah, masih ya. Kalau dia udah bisa ngelewatin para pemimpin yang ada di galaksinya si Luffy, kayak nggak akan ada yang berani nyentuh Luffy. Jangan nyentuh Luffy buat memprovokasi bumi juga, dia nggak akan berani. Karena nanti bumi juga ini kan masih masih setengah milik virtual ya, perusahaan virtual. Nanti juga tuh bumi juga diambil secara penuh oleh Luffy. Jadi nggak ada yang berani buat nyentuhnya lagi guys ya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, atau mau belajar gimana cara menghasilkan uang dari rumah, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM gua, nanti gua masukin ke grup gratis. Di situ udah ada materi yang bisa kalian pelajari semuanya ya, gratis. Jadi kalian tinggal DM IG gua aja. Terima kasih udah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.